Ini dia 3 pertanda kalau bull run kripto di 2025 belum selesai. Berkali-kali udah banyak banget gue bikinin video YouTube dan Reels di Instagram yang statementnya itu selalu sama. Kalau gue berpendapat bahwa bull run market kripto di 2025 ini tuh belum selesai. Dan selalu aja ya gue ingetin untuk kalian siapin USDT. Tiap bulan dapat gaji, dapat komisi, dapat bonus, dapat THR. Masukin, beliin USDT daripada rupiah kan nilainya turun terus, mendingan keep di USD. Dan ya siap-siap duit USD itu pakai setiap kali Bitcoinnya drop, turun beli, jangan pas di pucuk kalian beli. Ingat kan, selalu gua saranin kayak begitu. Buat teman-teman yang belum nonton, gua udah bikinin videonya ya, ada 2 video, kalian bisa cek video yang ini dan video yang ini. Mampir dulu aja, nonton dulu, ngertiin dulu video itu, baru lanjut lagi ke video ini. Dari video-video yang gua bikin sebelumnya, ya mau di YouTube atau di Instagram, komennya tuh kurang lebih mirip-mirip. Ada 2 jenis orang yang komen. Yang pertama adalah orang yang bilang bull run kripto di 2025 itu nggak bakalan kejadian. Gua nggak ngerti apakah mereka udah nggak punya barang, udah cut loss karena nyerok di pucuk gitu ya, atau ya respon yang kedua adalah orangnya kritis, orangnya nanya, bro, kenapa menurut lu bull run kripto masih bisa kejadian? Orang yang kedua ini yang menurut gue bakalan sukses. Kenapa? Karena dari pertanyaannya ini udah kritis banget. Artinya dia mau tahu gitu ya, mau cari tahu apa yang terjadi sama Bitcoin, mau dengerin analisa orang buat nanti di-compare sama analisa dia, terus nanti akhirnya dia dapet kesimpulan. Bukan asal hujat, yang hujat pun belum tentu bisa analisa, dia sembarangan ngomong aja. Ya kan? Dan buat kalian yang kritis dan mau belajar, gue yakin banget kalian one day bakalan sukses dari investasi. Khusus ya, gue bikinin video ini, gue bakal jelasin 3 alasan, 3 reason analisa gue kenapa bull run kripto di 2025 ini masih bakalan terjadi. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh ya subscribe dulu dan follow juga Instagram gue di @diskusi.investasi buat lebih banyak konten kayak gini dan nggak ketinggalan. So langsung aja kita mulai. Analisa yang pertama yang memperkuat tesis gua kalau bull run 2025 ini belum selesai adalah dari rainbow chart Bitcoin. Apa itu rainbow chart? Buat teman-teman yang belum tahu, gue jelasin dulu ya sedikit. Jadi pergerakan Bitcoin itu kan dari awalnya setiap bull run naik, terus bear season turun, tapi tidak pernah lower low, terus nanti bull run lagi naik lagi. Ya, selalu kayak begitu. Ya, kita bisa lihat cycle 2020, 2018, 2014, dan sebelumnya. Ya, teman-teman bisa lihat chartnya di sini. Terus apa artinya bro sama warna-warni ini? Oke. Ya, kalian bisa lihat pergerakan Bitcoin itu naik dan turunnya itu berada di range warna pelangi ini. Mulai dari yang paling bawah, warna ungu, biru, hijau, kuning, oranye, sampai yang paling tinggi itu di merah. Dan teman-teman bisa lihat ya, kalau kita zoom in ke cycle sebelumnya di 2020, ya ketika ada spike, teman-teman bisa lihat di sini. Pergerakan Bitcoin sebelum dia bull run itu ada di area bawah, ungu, biru, dan maksimal ya kurang lebih hijau. Ya, itu namanya area akumulasi. Terus, ketika dia bull run, dia mulai naik sedikit-sedikit, naik ke kuning, naik ke oranye, naik ke merah, itu adalah puncak bull run-nya. Memang ya pergerakannya ini rainbow ya, seperti pelangi yang tidak bergerak lurus terus naik gitu ya. Kenapa? Karena market cap Bitcoin ini semakin besar. Pastinya untuk bikin harga Bitcoin naik butuh uang jauh lebih banyak. Dan juga kalian bisa lihat ya, axis Y yang di samping sini harganya ini grafiknya itu secara eksponensial. Jadi pasti pergerakannya akan mirip pelangi. Oke, kalian kesampingkan itu dulu ya. Simpelnya aja nih, gue mau jelasin simpelnya. Artinya ketika harga Bitcoin berada di bagian bawah pelangi yang warnanya ungu, biru, dan hijau, itu artinya masih belum naik. Kalian bisa lihat ya, setiap kali bull run, harga Bitcoin itu bergerak dari pelangi yang bawah, pelan-pelan, terus spike naik sampai ke warna oranye dan warna merah. Nah, kita ngomongin data historical. Kalau kita mundur lihat data di 2020, bener, dia naik sampai oranye sampai merah. Baru setelah itu turun, bear season. Lanjut, mundur lagi nih ya, kita ke 2016. Sama juga di 2016, sebelum bull run, dia bergeraknya di bawah nih, pelangi bawah, di biru dan di hijau. Terus ketika bull run, naik lagi, boom, sampai oranye sampai merah. Bahkan di cycle sebelumnya, sempat keluar dari pelangi, naik di atas level yang merah ini. Itu gila banget kenaikannya. Sekarang kita maju lagi ke tahun 2024-2025, ya di bagian sini, kalian bisa lihat kalau chartnya ini masih di bagian bawah, masih di biru dan masih di hijau. Artinya ketika kemarin
kemarin all time high di 109, itu masih belum puncaknya bull run kali ini. Karena berdasarkan data historical, setiap kali puncak bull run, ya pergerakan harga Bitcoin itu biasanya ada di warna oranye dan warna merah. Oke lah, kita ambil aja di oranye, nggak usah ketinggian lah di merah. Di oranye aja harganya itu sudah hampir 300.000 dolar. Bayangin, di oranye 295.000. Mungkin harga ini tidak akan tercapai ya di cycle kali ini. Cycle kali ini kalian lihat aja ya, yang warna hijau deh, harganya berapa? Iya, 159.000 atau 160.000. Ya 159.000 aja itu baru sampai warna hijau. Oke, kita diskon lagi ya. Kita diskon lagi, turun nih. Turun di bawahnya hijau, di warna biru. Itu tuh sudah 117.000. Yang artinya all time high lagi, breakout lagi 109 yang kemarin. Nah, kalau kita ngomong nih ya, kenaikannya anggap aja sampai hijau deh. Nggak usah lah sampai oranye, nggak usah lah sampai kuning, nggak usah lah sampai merah di pucuk banget yang 400 ribuan itu. Nggak usah. Anggap aja sampai ke hijau doang. Hijau aja itu udah 250 ribuan. Nah, bayangin kalau teman-teman beli di sekarang di 80 ribuan ya, harga per video ini dibuat, itu udah kali 3. Kali 3 itu baru sampai hijau, belum sampai puncaknya. Udah cukup. Menurut gua udah cukup banget. Jadi kalau teman-teman lihat kemarin udah 109 dan sempat turun ke 76, teman-teman udah nggak yakin ini itu bakalan bull run lagi, udah bakalan turun. Menurut gua enggak. Perjalanan masih lumayan panjang. Jadi kalau misalkan kita lihat based on Bitcoin Rainbow Chart ini, ketika harganya ada di biru, ketika harganya ada di biru tua, ada di ungu, ini adalah area untuk entry. Ya memang dari 76 sekarang udah naik ke 80 ribuan, tapi menurut Bitcoin Rainbow Chart ini masih murah. Tapi ingat ya, Bitcoin Rainbow Chart ini suitable untuk dipakai investasi jangka menengah, mungkin 1 cycle sampai maksimum 2 cycle. Ya ini dia analisa yang pertama. Lanjut ya, kita masuk ke poin kedua. Kenapa gua yakin bull run 2025 ini masih bakalan terjadi? Yaitu gua lihat dari indikator 4-year moving average. Yes, kedengarannya simpel banget, moving average. Pasti teman-teman udah pada tahu dong, moving average di Bitcoin ini. Untuk tahu ya bull run itu sudah mencapai peaknya, kita bakalan pakai data 4 tahun belakangan. Apa itu datanya dan gimana cara ngitungnya? Oke, gua bakal jelasin. Jadi pertama, kenapa diambilnya 4 tahun? Ini adalah interval dari setiap bull cycle. Ya kan kita tahu ya, Bitcoin halving itu setiap 4 tahun, dan setiap kali ada Bitcoin halving itu 1 tahun setelahnya biasanya terjadi bull run. Ya, jadi diambilnya data 4 tahun nih dari setiap cycle. Jadi per cycle dihitung, cycle berikutnya dihitung lagi, cycle berikutnya dihitung lagi. Biasanya ketika bull run itu sudah mencapai peaknya, kita akan menghitung rata-rata 4 tahun ke belakang dibagi sama harga ketika puncak cycle bull run. Bingung? Oke, kita langsung aja pakai datanya. Di sini gue udah tarik data dari tahun 2017 ya, yang adalah ini bull run bull cycle-nya 2016, halving 2016, puncaknya itu di 2017. Dan di tanggal 18 Desember 2017, yang adalah puncaknya ya, pucuknya kalian bisa cek sendiri ke chartnya, harga rata-rata 4 tahun terakhir, artinya dari 18 Desember 2017 dikurangi 4 tahun, rata-rata harga Bitcoin-nya itu ada di harga 1.200-an. Dan ketika puncaknya di 18 Desember 2017, harga Bitcoin itu berada di 18.900. Terus rumus hitungannya gimana? Oke, kita ambil rata-rata tadi ya, 1.200, terus kita ingetin juga angka di puncaknya di 18 Desember 2017 ini, terus kita bagi. Artinya 18.900 dibagi 1.200, hasilnya 15,4. Ya, inget nih angka ini. Ya, artinya harga puncak dibagi harga rata-rata 4 tahun dapat 15,4. Ini di cycle 2016-2017. Kita maju ya ke cycle 2020-2021. Ternyata setelah kita cari tahu, puncak cycle 2020-2021 itu ada di 16 April 2021. Ya, setahun setelah halvingnya di 2020. Kalau ditarik lagi 4 tahun ke belakang, maka didapatkan 4-year moving average-nya untuk bull run 2020-2021 adalah di 11.250. Sedangkan untuk puncaknya di cycle 2020-2021 ini, harga Bitcoin-nya itu di sekitar 60 ribuan. Nah, kalau kita bagi lagi, puncaknya di 61 ribuan dibagi 11.200, didapatlah angka 5,4. Oke, ingetin ya angkanya. Di cycle 2016-2017 kita dapat angka 15, di cycle berikutnya kita dapat angka 5,4. Nah, artinya kita bisa lihat setiap cycle itu hasil pembaginya itu bakalan berkurang. Kalau tadi 15, jadi 5. Terus diprediksi, ya berdasarkan analisa, di bull run 2024-2025 ini, harga puncak Bitcoin dibagi dengan rata-rata 4 tahun terakhir, itu bakal ada di angka sekitar 3,4.
3,5. Nah, kan udah dapet nih angka patokan analisanya 3,5. Sekarang kita coba lihat nih ya, puncaknya kemarin di harga Bitcoin 100 ribuan. 100 ribuan nih ya, kita hitung dengan rata-rata 4 tahun terakhir ya, sebelum bull run 2024 itu ada di angka 2,3 ya, baru 2,3. Tadi kan targetnya di 3,5. Nah, itu pun ketika harga Bitcoinnya 100 ribuan. Sekarang ketika video ini dibuat, harga Bitcoinnya turun ke 80 ribu, maka angka pembaginya itu jadi semakin kecil. Karena 80 ribu dibagi rata-rata 4 tahun terakhir, itu kita dapat angka baru 1,9. Artinya, masih ada potensi naik ya, harga Bitcoinnya naik, harga rata-ratanya nanti kurang lebih bakalan di situ, dan kita bakalan dapat angka hasilnya itu 3,5. Nah, nanti ketika angkanya sudah mendekati 3,5, menurut gue itu bakalan jadi puncak di cycle 2024-2025. Itu alasan yang kedua. Lanjut yang ketiga, alasan yang terakhir adalah indikator Bitcoin 999X Top Escape Indicator. Dari namanya aja kita udah bisa tahu ya bahwa indikator ini tuh bakal menandakan momen di mana kita harus escape, kapan kita harus kabur ketika puncak bull cycle itu terjadi. Dan sama kayak tadi, gue bakal ajak kalian untuk lihat data di bull cycle sebelumnya. Kita lihat ya, mulai dari tahun 2017. Ya, sama kayak tadi, puncak cycle 2016-2017 itu ada di sekitar 18-19 Desember 2017. Dan ketika itu, ya harga Bitcoin ada di sekitar harga 18.000-19 ribuan. Top Escape Indicator ini menunjukkan angkanya itu ada di 0,12. Padahal, menurut analisa ini, kita harus kabur ketika Top Escape Indicator ini menyentuh garis 0,45. Nah, 0,45 inilah yang kita sebut sebagai Top Escape Line. Artinya, garis inilah yang akan membuat kita berhasil take profit di pucuk. Artinya, kalau harga Bitcoin naik, maka Top Escape Indicator ini akan semakin turun. Harga Bitcoin naik, Top Escape Indicator turun. Nah, puncaknya di tahun 2017, di pucuk bangetnya itu, Top Escape Indicator ini udah 0,12. Yang artinya, ini udah di bawah 0,45. Dan itulah momen kita harus kabur. Nanti, ketika Bitcoin harganya turun, maka Top Escape Indicator ini naik. Ya, kalian bisa lihat ya, ketika harga Bitcoin turun, Top Escape Indicator ini naik tinggi, di atas 0,45. Bahkan sampai 10, sampai 9, sampai 15. Nggak percaya? Oke, ayo kita lihat ya, di Desember 2018, ketika Bitcoin itu mengalami bear season, ketika harga Bitcoin itu turun banget ya dari puncaknya di 2017 tadi, si Top Escape Indicator ini yang grafiknya warna hijau mendadak spike naik ke angka 9 komaan. Nah, inilah momen untuk kita beli sebetulnya ketika Top Escape Indicator yang warna hijau ini lagi spike tinggi. Nanti ketika harga Bitcoin naik, garis hijau ini turun, di bawah 0,45 kita kabur lagi. Sistemnya tuh bakalan kayak begitu. Untuk cara ngitungnya garis-garisnya gimana, kalian bisa pelajarin sendiri aja ya. Chart ini gue ambil dari CoinGlass, kalian bisa cek ke sana sendiri dan pelajarin gimana cara ngitungnya. Gue cuma kasih tahu indikatornya dan cara simpel untuk menganalisanya. Kurang datanya. Oke, kita ambil lagi data di bull run 2020-2021. Puncaknya itu di bulan April ya 2021, harga Bitcoin waktu itu 60 ribuan. Dan kalau kita lihat garis hijau ya di Top Escape Indicator itu sudah menyentuh 0,42 ya, yang artinya itu sudah di bawah 0,45 yang adalah Top Escape Line ya, line di mana kita harus take profit. Dan kalian bisa lihat puncaknya terjadi di situ di bawah 0,45 sebentar ya, 0,42. Terus nggak lama setelah itu harga Bitcoinnya turun. Ketika harga Bitcoinnya turun, grafik hijaunya naik lagi. Sudah terjadi di 2 cycle. Kalau kalian mau tarik ke cycle sebelumnya juga ya boleh-boleh aja, silahkan aja. Dan menurut gua analisa kayak gini itu sangat berpotensi untuk terulang dan terjadi lagi di bull cycle kripto 2024-2025 ini. Sekarang di Bitcoin 80.000, top indikatornya ada di berapa nih bro? Oke, kita lihat ya yang data tahun ini. Per video ini dibuat ya di akhir Maret 2025, harga Bitcoinnya 80 ribuan. Top cycle indikator kita warna hijau ini masih ada di angka 3,5an. Artinya masih lumayan jauh nih sampai 0,45. Artinya harga sekarang itu masih bisa naik ya kan? Tadi kan sudah kita lihat ya data dari cycle sebelumnya. Ketika dia mencapai 0,45 itu adalah puncak cycle. Sekarang masih 3,5, masih jauh, masih bisa turun banyak sampai ke 0,45. Nah, nanti kalau misalkan sudah 0,45 atau mendekati ya di bawah 1 lah ya, itu kalian sudah boleh pantau lagi untuk siap-siap take profit di pucuk. So gimana setelah gue jelasin 3 alasan analisa gue, menurut kalian apakah bull run crypto 2025 ini masih bakal kejadian atau udah bener-bener selesai? Coba tulis di komen ya. Tapi ya mau gimana pun outlooknya, kita bisa tetap cuan gitu ya. Kalau misalkan kita yakin
yakin naik, ya tinggal di long. Kalau misalkan kita yakin bakalan turun, ya tinggal di short aja. Simple kan? Enak trading dua arah tuh, mau naik bisa cuan, mau turun juga bisa cuan. Apalagi kalau kalian tradingnya pakai Okta, karena dengan trading pakai Okta kalian bisa dapetin bonus saldo deposit sampai 100%. Artinya dengan top up aja kalian otomatis udah dapetin cuan 100%. Caranya gampang banget, kalian tinggal masukin aja kode promo bonus top up saat mau melakukan deposit. Deposit ya anggap aja lah $300. Kalian udah bisa dapat modal trading sampai $600. Dan tenang, profit yang kalian dapat meskipun tradingnya pakai saldo bonus itu tetap bisa di withdraw. Jadi mantap banget kan? So tunggu apa lagi, langsung aja download dan daftar Okta. Untuk linknya gue udah siapin ya di kolom deskripsi supaya kalian gampang nyarinya. Dan jangan sampai lupa, jangan sampai kelewatan masukin kode promo bonus top up sebelum kalian deposit. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan jadi tambahan referensi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!